Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu crypto project Metaverse Play to Earn NFT yang bernama Cyberpop. Ya, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, disclosure dulu, ini adalah paid review. Tapi seperti biasa, ini adalah review. Maka gua akan bahas dari sisi positif dan negatifnya. Ya, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke dalam review Cyberpop. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu crypto project yang bernama Cyberpop. Dan Cyberpop ini masuk ke dalam kategori Metaverse, Play to Earn, dan NFT. Nah, mungkin beberapa dari lu sudah bilang lagi, wah bang, game NFT lagi nih, game Metaverse lagi nih. Kayaknya udah terlalu banyak ya game seperti ini, apa sih bedanya dengan yang lain-lain? Nah, salah satu komplain terbesar dari game-game Metaverse, NFT, dan Play to Earn adalah graphics. Ya, seringkali banyak yang bilang, aduh graphicsnya terlalu terlalu kartun, terlalu kurang realistik gitu. Jadi kayak kurang asik dimaininnya. Nah, yang unik dari Cyberpop ini adalah grafik mereka ini levelnya triple A. Ya, berarti sekelas dengan game-game yang buatan Ubisoft, buatan apalagi EA dan lain-lain. Ya, tentunya kalian pasti penasaran. Daripada gua kelamaan ngomong, mendingan kita lihat dulu trailernya. Bagus nggak secara si grafiksnya? Oke, dan seperti yang kita bisa lihat secara grafik quite interesting ya. Secara gameplaynya cukup mirip seperti Final Fantasy ya. Dan bisa dibilang ada sedikit juga campuran dari Soul Series, tapi semoga saja nggak se-hardcore Soul Series ya, karena jujur aja itu game buat masokis kayaknya ya, mati terus ya. Tapi intinya apa? Secara grafik ini triple A level ya. Jadi salah satu komplain terbesar dari game-game Metaverse, NFT, dan Play to Earn yang mungkin ya memang ada benar juga sih. Kadang-kadang mereka terlalu grafiknya mungkin kesannya kayak comical ya, sedikit terlalu kayak buat anak-anak. Dan mungkin juga secara gameplaynya nggak terlalu fluid, lebih banyaknya cuma kayak RPG yang saling serang. Itu kayak Final Fantasy zaman dulu ya, tahun 2000-an. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat si Cyberpop ini gameplaynya quite unik ya, cukup bagus dan enak dilihat yang pasti ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini tentunya akan ada beberapa elemen metaverse seperti yang gue bilang ya. Jadi mereka memiliki metaverse di mana ini tuh di-build di Ethereum. Nah, tentunya beberapa dari kalian mungkin tahu juga ada yang sudah sedikit trauma lah dengan project-project game metaverse yang dibuat di ya misalkan di Binance gitu ya, atau di ya beberapa ini lain lah ya, beberapa blockchain lain, karena seringkali ya seperti itulah, grafiknya nggak terlalu oke kadang-kadang dan lain-lain. Tentunya kenapa? Karena di Binance Smart Chain untuk ngedeploy project itu jauh lebih murah ya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang mengatakan filternya kalau projectnya dibuat di Ethereum biasanya lebih bagus. Walaupun nggak selalu ya, tapi ya ada benernya juga. Nah, yang unik dari sini ya, si Cyberpop ini secara natively ini dibuat di Ethereum, walaupun ada beberapa bridge ke network lain ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, secara UI-nya ya bentuknya ini seperti kita mobile game. Nah, ini penting ya. Seringkali kalau kita ingin adopsinya besar, itu harus dengan setupnya mobile seperti ini ya, karena baik lagi ya, nggak semua orang punya PC dan nggak semua orang ingin mengeluarkan uang cukup besar untuk membuat satu PC yang bisa dimainkan ya. Nah, tentunya seperti PUBG ya, kita tahu PUBG itu awalnya hanya ada di PC ya, di Steam. Nah, dan berbayar juga. Nah, populer, tetapi boomingnya itu saat dia masuk ke mobile. Ada PUBG Mobile, baru literally everyone can play dan menjadi luar biasa besar. Nah, yang unik dari sini, sepertinya kalau dari UI-nya, Cyberpop ini mempersiapkan untuk bisa dimainkan secara mobile. Oke, dan seperti biasa, ini Metaverse, maka dari itu kita bisa memiliki properti atau memiliki NFT di sini, ya. Dan di sini mereka menggunakan satu algoritma yang quite advance yang bernama Collapse Algorithm, ya, di mana Cyberpop ini mensupport generation of UGC NFT.
Dan security of chain-nya juga dijamin dibuat lebih efektif lagi supaya nanti multiplayer kita dan development dari Cyber Cities-nya tidak terganggu, ya. Kalau kita lihat di sini, dia juga memiliki cross-chain bridge ya, di mana dengan AVAX, Ethereum, dan Polygon. Dan di sini ada beberapa contoh aset yang bisa kita miliki dalam bentuk NFT, ya bisa production, apartment, infrastructure, dan juga high-tech building. Dan tentunya seperti yang gue bilang ini ada di Ethereum Network ya, maka dari itu aset-asetnya nanti kita bisa perjualbelikan di OpenSea ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ini mungkin lebih ke roadmap ya. Roadmap di mana mereka sudah atau masih di stage 1 ya. Tepatnya mereka sudah sampai di sini ya. Baru tahap kedua di mana mereka ini sudah meng-establish si Cyberpop Project ini ya di 2021. Lalu di 2021 bulan 10 mereka sudah projectnya sudah started ya. Lalu si website juga sudah launch dan juga sudah ada demo online yang bisa kita cek dan juga sudah bisa dan mereka juga sudah build karakter. Nah, sekarang masuk di yang sini ya, di mana mereka akan white paper release dan juga demonya akan berjalan secara full. Ya, untuk sekarang masih belum full setahu gue ya. Dan juga mereka akan open NFT store dan juga rilis alpha version dan NFT. Ya, jadi bisa dibilang cukup cepat juga perkembangannya. Dan lagi-lagi secara grafiknya really cool ya. Itu stage 1. Stage 2 ini di pertengahan 2022 berarti mereka rencananya akan ada further development lagi dari UGC dan juga meng-create DAO ya. Dan juga mereka akan ada pledge juga untuk online DAO-nya dan voting sistemnya. Juga ada SocialFi, Metaverse Union System, dan juga NFT derivatives available di Metaverse. Ya, setelah itu akan ada rencana untuk e-commerce dan virtual idol. Ya, virtual idol seperti apa nih ya? Mungkin kayak itu ya. Siapa itu? Kayak Jepang. Miku ya. Siapa itu? Gue juga lupa. Stage 3 ya. Selanjutnya akan ada publish new world datagram. Lalu juga akan ada AR dan VR experience dan macam-macam lagi. Ya, jadi bisa dibilang mereka sudah cukup panjang juga ya sampai stage 3 ini rencananya di 2023 di mana fokus mereka ini ingin bisa benar-benar VR ya, dan menurut gue itu keren ya. Jadi itu kurang lebih untuk roadmap dari si Cyberpop. Oke, dan seperti yang kita bisa lihat di sini, ternyata Cyberpop pernah dibahas oleh Yahoo Finance pada Januari lalu. Ya, di mana kita bisa lihat di sini, eventnya adalah saat dia melaunch 3 map di open world mereka. Nah, pada hari ini kita akan bahas di artikel tersebut. Ya. Nah, jadi yang pertama seperti yang kita tahu, testing game ini sudah available sejak Februari lalu, sesuai dengan roadmap mereka. Ya. Dan tokens lalu NFT aset yang lain juga yang player care about itu sudah bisa open sejak Januari lalu. Jadi bagi lo yang tertarik untuk punya NFT aset di sini atau punya juga tokens di sini, bisa kalian cek di sini ya, sudah bisa kita dapatkan. Dan selanjutnya adalah bagian play to earn. Nah, sekali lagi ditekankan bahwa Cyberpop ini bukan hanya sekedar game play to earn biasa. Karena lagi-lagi salah satu komplain yang paling sering didapatkan oleh developer games, terutama Metaverse dan play to earn adalah gameplay dan graphics yang kurang realistik gitu ya. Atau kalau gameplay mungkin lebih tepatnya bukan realistik ya. Kayak gameplay game yang lumayan lama lah gitu, seperti Final Fantasy tahun 2000-an di mana bentuknya hanya 2D saja, lalu karakternya saling serang gantian gitu ya. Tentunya ada yang suka tipe-tipe game seperti itu ya, tapi rata-rata orang zaman sekarang lebih suka game yang 3D di mana kita bisa mengeksplor daerah-daerah tertentu ya. Dan di sini seperti yang kita sudah bahas tadi, ini skala mereka large scale dan benar-benar seperti ya bisa dibilang benar-benar 3D ya. Dan grafiknya AAA quality ya. Game-game AAA seperti apa sih contohnya ya? Contohnya seperti Call of Duty, The Last of Us, lalu apa lagi? Game-game yang mungkin secara graphics, gameplay, dan juga story menarik ya. Nah, selanjutnya Cyberpop ini juga didevelop oleh seorang tim developer yang quite professional ya, di mana core membernya ini adalah orang-orang yang memang bekerja di dalam bidang gaming seperti Ubisoft, Tencent, dan berbagai macam leading game companies lain ya. Nah, maka dari itu juga sekali lagi ya, mereka kenapa bisa memiliki grafik yang sangat bagus karena memang timnya berpengalaman di dalam dunia gaming ya, atau game making lebih tepatnya ya. Dan selanjutnya kita bisa juga yang gak kalah penting adalah lagi-lagi mereka ini di mobile ya. Jadi game ini untuk mobile. Jadi otomatis ya ini akan cakupannya lebih luas dibandingkan game spesifik untuk PC atau platform ya seperti PS4, Xbox dan lain-lain. Karena sebanyak-banyaknya PC gamers, lalu konsol gamer seperti PS4, Xbox dan lain-lain, tentunya akan jauh lebih banyak orang-orang yang memiliki HP atau smartphone.
Nah, maka dari itu, ya sama kasus seperti PUBG. PUBG sebelum ada mobile, luar biasa populer. Tetapi saat sudah keluar PUBG Mobile, itu popularitasnya luar biasa meledak, dan bisa dibilang nyaris semua orang yang tadinya bukan gamer pun bisa tertarik untuk mencoba bermain PUBG. Ya, jadi ini jadi hal yang penting menurut gua ya, ini bisa dimainkan secara mobile. Dan selanjutnya game design. Oke, nah untuk game design kita bisa lihat bahwa Cyberpop ini mengintegrasikan beberapa desain dari open world games lainnya, dan bisa membawa para players ini untuk berpartisipasi dan mengexpand project dari si Cyberpop ini sendiri. Nah, tetapi di waktu bersamaan mereka juga tidak melupakan elemen-elemen game yang lain seperti biasa, ya, di mana common gameplays, memprovide player untuk enchanting replayability, dan juga rich experience dalam creating characters mereka. Tetapi penekanan dari tim Cyberpop ini adalah lagi-lagi untuk konten yang diproduksi oleh players itu sendiri. Karena mereka percaya bahwa the future of metaverse itself itu adalah dalam konten yang diproduksi oleh playernya itu sendiri. Ya. Nah, lalu selanjutnya virtual space. Nah, players juga bisa travel through time dan juga space untuk clear stages dan juga meng-create cyberspace mereka sendiri dan menguploadnya ke dunia. Ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa mendesain atau men-challenge other player cyberspace. Nah, dengan seperti ini, player akan bisa mendapatkan sedikit glimpse of sensory environments yang di-display di Ready Player One. Jadi lagi-lagi, seperti yang gue sudah bilang di video pertama gue mengenai Metaverse adalah tujuan dari sebuah game Metaverse yang menurut gue lebih make sense adalah menjadikan dirinya seperti Ready Player One. Ya, kalau buat kalian yang nggak tahu itu apa, itu adalah sebuah film mengenai, sebenarnya waktu itu belum metaverse ya disebutnya, itu lebih disebutnya kayak virtual world, di mana kita bisa bersosialisasi, berjualan, dan melakukan segala macam hal di game tersebut. Gitu. Nah, di sini mulai karena metaverse mulai ngetrend, maka bisa dibilang Ready Player One ini masuk juga ke dalam dalam metaverse gitu, di mana kita bisa membuat dunia kedua, di mana kita bisa mempunyai kehidupan kedua di dalam dunia virtual, ya. Jadi kurang lebih seperti itu artikel dari Yahoo Finance mengenai Cyberpop. Oke, sekarang kita selanjutnya akan membahas mengenai si game Cyberpop ini sendiri. Backgroundnya seperti apa sih yang kita bisa expect dari games ini, lalu item-item seperti apa, cara kerjanya seperti apa, RPG-nya sedalam apa, dan seterusnya. Ya. Jadi yang pertama adalah kita akan bahas mengenai backgroundnya dulu. Jadi Cyberpop ini adalah sebuah near future society dalam high level digital biotechnological development. Ya, intinya adalah ini seperti game dalam masa depan lah gitu ya. Dimana di sini estetiknya masuk ke dalam cyberpunk ya, maka di situ kenapa dimasukin namanya menjadi cyberpop ya. Nah, lalu selanjutnya gimana cara untuk bermain gamenya? Yang pertama adalah kita membutuhkan crypto wallet seperti MetaMask, Token Pocket, atau lain-lain ya. Dan kita membutuhkan certain number of token tertentu untuk membayar gas fee ya, tergantung dengan apa tipe wallet yang dipakai ya. Lalu selanjutnya adalah tokenomics. Nah, untuk tokenomics sendiri, kita akan merilis, atau lebih tepatnya Cyberpop akan merilis sebesar 120 juta CYT tokens, ya. Dimana ini adalah in-game governance token mereka. Jadi kalau mungkin bahasa X Infinity-nya itu ini seperti AXS, ya. Dimana ini bisa berguna untuk membeli karakter, dan juga props, dan juga membuka open blind boxes. Nah, para player yang mengkontrol atau menghold CYT tokens ini akan bisa memvote dan mendecide direction dari game development. Jadi kerjanya seperti DAO ya. Di mana certain development ini akan akan bisa ditentukan dengan voting kita. Ya, jadi bagi kita pemegang CYT token, nanti akan bisa menentukan kemana si project Cyberpop ini akan terus berjalan. Ya. Lalu selanjutnya ada juga satu token lain yang bernama coin ya di sini. Nah, coin ini digunakan untuk currency dalam game ini sendiri ya, dimana kita bisa mengakumulasinya dengan cara fighting enemies di dalam time space arena, dan juga bisa kita pakai untuk growth dari karakter kita sendiri alias mengupgrade weapon dan lain-lain. Ini seperti XP ya. Dan bedanya apa? Bedanya ini dengan misalkan project-project lain ya, seringkali yang menjadi currency dalam game ini seringkali digoreng ya, digoreng contohnya seperti SLP ya. SLP digoreng sampai harganya naik luar biasa tinggi dan dropnya pun sampai 90 berapa persen, 96 atau 90 berapa persen lah, cukup parah ya. Nah, di sini mereka bilang mereka akan menggunakan AI system yang tujuannya untuk membalance harga dari token tersebut supaya relatif bisa terus terkontrol, jadi nggak akan sampai ada goreng-menggoreng di dalamnya. Ya, lagi-lagi ini masih satu hal yang cukup baru ya, tapi cukup unik yang bisa diberikan oleh Cyberpop, yaitu menggunakan AI
API system supaya si koinnya ini tidak digoreng. Oke, dan selanjutnya adalah token distribution, ya, atau tokenomics-nya lah ya. 7% untuk seed rounds. Nah, jujurnya besar nggak? Lumayan besar untuk seed round, ya. Nah, dari 7% ini akan diambil dari total token supply, ya. Setelah itu, setelah sudah di market, 10% akan dirilis langsung. Berarti akan ada pressure yang lumayan, ya. Berarti 10% dari gini, jadi 7% dari total supply. Nah, 10% dari 7% ini akan langsung dirilis. Berarti itu langsung jadi selling pressure, ya. Setelah itu 90%-nya akan vesting selama 10 bulan ke depan dengan rate 9% per bulan, ya. Lalu untuk yang kelas A nih atau A round, ini akan 8%. Lagi-lagi cukup besar, ya. Dan setelah sudah di market, 15%-nya akan langsung dirilis, ya. Jadi langsung selling pressure 15%, dan sisanya 85% akan di vesting selama 10 bulan ke depan dengan rate 8,5% per bulan. Cukup besar? Cukup besar. Nah, selanjutnya B round. B round 3%. Ini oke lah, lebih kecil, ya. Di sini 3% dari total supply. Dan setelah sudah di market, 25% akan langsung dirilis. Ya, jadi kita bisa lihat di sini lebih besar lagi, ya, yang langsung jadi selling pressure. Sisanya 75%-nya akan di vesting selama 5 bulan ke depan dengan 15% per bulan. Ya, jadi jujurnya untuk 3 ini cukup besar. Ya, ini sudah kalau kita tambah, kita hitungkan sudah belasan, bahkan bukan belasan, tapi sudah masuknya ke 18% dari total supply. Ya, quite big. Lalu selanjutnya adalah untuk advisor sebesar 3% dari token supply. Setelah sudah di market, 10%-nya akan langsung dilepas ke market, dan lalu 90%-nya ini akan di vesting selama 24 bulan ke depan dengan rate 3,75% per bulan. Jujurnya untuk advisor 3% lagi-lagi dibilang kecil enggak, tapi dibilang ekstrim lebih besar juga enggak, ya. Jadi so-so. Tetapi untuk vestingnya untungnya cukup lama, ya. Lalu 3% untuk IDO, ini akan dirilis secara linear selama 2 bulan. Not that bad lah jujurnya, ya. Lalu 12% untuk community building. Ini juga oke, ya, dalam bentuk airdrops dan lain-lain. Perlu juga untuk bisa secepat mungkin tokennya menyebar. Lalu 30% untuk in-game. Nah, ini yang paling besar harusnya, ya. 30% ini untuk NFT props dan juga artwork income. Nah, ini jujurnya baik lagi, ya. Berarti kalau seperti ini, kemungkinan besar kalau untuk NFT props dan lain-lain ini dalam tangan tim dev. Nah, untuk di sini tidak ada penjelasan dia ada smart contracts. Jadi, nah, itu satu harus kita perhatikan, ya. Andaikan sampai nggak ada smart contracts-nya, jadi in theory bisa saja dilempar langsung, ya, oleh tim dev. Lalu selanjutnya ada 15% untuk tim. Lagi-lagi cukup besar, ya, 15% untuk tim, ya. Dan ini akan available selama 10 bulan, jadi intinya di vesting selama itu, ya. Ya, jadi baik lagi, ya. Ini cukup banyak di tangan tim dev jujurnya tokennya, ya. Dan 17% untuk fund. Fund ini untuk maintenance dari metaverse systemnya, atau juga untuk including long term project manager dan lain-lain. Ya, dan 2% untuk rewards, ya, ini untuk interest dalam orang-orang yang mint NFT mereka di dalam si gamenya ini. Nah, overall, kalau kita lihat secara distributionnya, gua nggak terlalu suka-suka banget, ya. Karena kenapa? Secara distribusinya cukup banyak dipegang oleh tim dev atau dipegang oleh early investors. Maka dari itu, ya mau tidak mau, ya ada resiko seandainya vesting semua sudah selesai, bisa saja orang-orang yang memegang supply banyak ini ngedrop harganya, ya, atau kesannya ngedump harganya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si token distribution. Oke, dan selanjutnya adalah untuk gameplay. Nah, untuk gameplay ini kita akan bahas lebih sekilas saja, ya. Dimana ini mungkin lebih ke character list, lalu apa saja, apa item-item yang kita bisa pakai, skill-skill yang kita bisa pakai. Ya, di sini ada characters tentunya, ya, ada star level juga, ada dari 0 sampai ke 5. Semakin tinggi, otomatis akan semakin kuat juga player kita, dan in theory semakin mahal juga di NFT markets-nya, ya. Di sini ada beberapa karakternya. Yang pertama Kakulupia, ya. Ini tuh Prince of the Land of Sand, ya. Jujurnya ini rada mirip kayak Prince of Persia, ya, secara desainnya, ya. Mungkin terinspirasi dari situ. Nah, kalau kalian pengen baca mereka ceritanya seperti apa, boleh. Tapi intinya ini adalah backstory dari karakter si Kakulupia ini, ya. Nah, weaponnya semitar. Semitar, ya, nanti ada gambarnya harusnya, ya. Bentuknya itu kayak pedang Egypt kayaknya, seingat gue, ya.
scimitar tuh ya, atau stylenya lebih ke Egypt ya. Lalu specialty-nya agility, terus juga dan lain-lain. Nah, kalian bisa baca sendiri lah ya. Lalu selanjutnya ada Manelli. Ya, Manelli ini juga ya adalah ini ya. Kalian kalau mau lihat si backstory-nya boleh ya, tapi baik lagi kalau kita baca semuanya ini ujung-ujungnya bisa 2 jam ya. Jadi kita sekilas saja. Weaponnya hand axe dan seterusnya. Ada juga Sira ya. Sira ini gue curiga kayak magic gitu ya, vibe-nya kayak mage ya. Lalu backgroundnya boleh kalian baca sendiri, senjatanya spear, dan seterusnya. Nah, yang penting adalah atribut dari si karakter-karakter ini akan dibagi jadi beberapa. Ya. Ada 6 types of attribute. Ya. Yang ada constitution, stamina, courage, strength, intelligence, dan skill. Ya. How to improve? Nah, caranya adalah inborn attributes. Setiap karakter akan inborn dengan mungkin spesifik kuat di mana lah gitu ya. Ya seperti biasa lah, kayak kita pilih karakter, ada yang misalkan dia balance, attack-nya kuat, misalnya attack-nya di tengah, lalu defense di tengah, semua di tengah terus ya. Ada juga yang lebih kuat attack-nya, ada yang lebih kuat defense-nya dan seterusnya ya. Lalu juga kita bisa mengimprove si atribut kita dengan cara gain stats dalam poin si atribut levelsnya. Ya kayak biasalah RPG ya. Lu nge-grind pelan-pelan naikin si stats karakter lo ya. Lalu Constitution. Nah, Constitution ini adalah untuk urusan health dan strike resistance dari karakter. Ya. Stamina, sesuai dengan namanya, ini adalah stamina dari si karakternya. Ya. Semakin panjang staminanya, biasa lu nyerang bisa semakin lama. Ya. Courage. Nah, courage ini bisa membuat karakter kita lebih tahan dalam diserang. Ya. Dan seterusnya lah, intinya bisa menahan pukulan lah kesannya. Ya. Lebih damage-nya nggak terlalu parah. Strength. Nah, strength ini bisa kesannya memberikan physical power yang lebih besar. Ya, jadi bisa dibilang nih secara konsepnya seperti game RPG pada umumnya, ya. Nah, selanjutnya ada intelligence. Nah, intelligence ini adalah mental capability dari karakter kita. Nah, di sini kita bisa menginfluence dari attack kita dan lebih cepat untuk mengheal dan seterusnya dengan support card, ya. Skill. Nah, skill ini untuk merefleksi stamina, ya. Stamina points-nya bisa bertambah saat kita menggunakan misalkan karakter yang skillnya tinggi. Oke, dan selanjutnya ada status attributes, di mana di sini ada health points. Ini seperti biasa lah ya, seperti game-game biasa. Health points ini adalah nyawa kita, semakin rendah ya semakin kita dekat ke mati, kalau 0 ya kita mati ya. Magic point. Nah, magic point ini adalah satu skill yang kita bisa pakai kesannya untuk ya casting spells lah gitu kesannya. Kalau sudah habis ya kita tidak bisa casting spells lagi. Tentunya bagi game RPG ini akan berpengaruh untuk orang-orang yang lebih ke skillnya ke mage ya gitu, yang casting gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita build karakter kita lebih ke strength atau serangan fisik ya mungkin ini nggak akan terlalu efek. Nah, jadi ini cukup unik ya. Bisa dilihat kalau secara secara RPG-nya cukup dalam ya, ada berbagai macam hal-hal yang misalkan kita bisa pilih gitu, kita pengen karakter kita lebih kemana, lebih kuat ke fisik, lebih kuat ke defense, lebih mungkin kuat untuk serangan fisik atau serangan casting spells dan lain-lain. Nah, spirit point ini untuk values dalam attacking, using abilities, dodging dan lain-lain ya. Nah, sampai ke 0 kita akan kehilangan kekuatan dan ya kayak ya melemah lah intinya ya. Lalu ada physical power, defense dan lain-lain. Untuk detailnya kalian boleh baca lebih dalam lagi di artikel di sini ya. Lalu juga ada weapon. Nah, weapon ini tentu juga akan berpengaruh dengan style apa yang kita pakai gitu. Ya, di sini ada contohnya sebelum contoh ada starnya, sama seperti karakter. Karakter dari 0 ke 5, senjata juga punya 0 ke 5. Ya, jadi bukan cuma stats karakter saja yang kita bisa naikkan, di sini weapon juga kita bisa naikkan. Otomatis star lebih tinggi akan lebih mahal juga nanti di NFT marketplace-nya ya. Di sini pertama ada scimitar. Ya, scimitar ini bukan Egypt ya, lebih ke Arab mungkin ya, pedang jenis Arab seperti ini yang curve. Kalau dari style ininya cenderung ke Arab ya. Nah, lalu selanjutnya juga kita bisa lihat di sini tentunya ada yang versi yang biasanya, lalu ada versi yang lebih mahalnya lagi, dan ada yang lebih kuatnya lagi. Seperti biasalah, seperti game RPG. Walaupun jujurnya yang terakhir ini bentuknya udah bukan kayak scimitar ya. Tapi ya baik lagi, ini game fantasy, jadi ya pasti akan ada sedikit modifikasinya lah ya. Lalu ada hand axe di sini ya. Hand axe-nya ya bentuknya sangat ini ya, bentuknya lebih kayak ke fantasy ya. Intinya adalah axe. Nah, tergantung ini kebiasaannya mungkin kalau seperti ini akan damage lebih kuat tapi lebih lambat ya. Lalu ada spear ya kurang lebih seperti itu, dan juga selanjutnya ada support card.
Nah, support card ini tujuannya adalah saat kita pakai, ini kita bisa menjadi nambah stats, gitu ya. Jadi dengan mengconsume a certain amount of MP, powerful support skills juga bisa di-cast. Nah, intinya nih seperti kalau lu main COD itu kayak apa ya? Kayak lu pakai perks lah gitu misalnya. Lu pakai perks tertentu, misalkan lu bisa reload lebih cepat atau peluru lebih kuat, lebih banyak dan seterusnya ya. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu untuk support cards. Ya, ada macam-macam jenisnya dan ada active skills yang macam-macam seperti ini ada King Solomon namanya, ada Power of Void, lalu ada Guest of Purgatory ya dan macam-macam lagi ya. Jadi baik lagi buat kalian yang masih tertarik untuk melihat detailnya bisa di sini dan jujurnya ya gue pribadi cukup ini juga ya, cukup detail ini secara si RPG-nya gitu. Ada berbagai macam stats, berbagai macam item yang kita bisa pakai untuk bisa mengenhance karakter kita dan kita bisa oprek sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk gameplay dari Cyberpop dan karakter dan bisa dibilang cara RPG-nya mereka seperti apa ya. Oke, secara kesimpulan seperti kita bisa lihat game ini secara grafik jujur I like it ya. Dan secara gameplaynya ya kalau kita lihat ini seperti blend antara Final Fantasy dengan Soul Series. Moga-moga seperti yang gue bilang ya nggak se-hardcore Soul Series karena Soul Series jujur susah banget ya. Tapi ada elemen seperti itunya, which is good ya. Dan seterusnya kita bisa lihat juga untuk RPG-nya cukup dalam ternyata ya. Ada banyak sekali hal yang kita bisa oprek di situ dan NFT-nya tentunya apabila banyak adopsinya ini akan bisa jadi sangat menarik ya. Baik lagi contoh kasus paling real adalah CS:GO ya, dimana kita tahu skin aja itu bisa nilainya berapa, ada yang sampai puluh juta kayaknya ya. Ya baik lagi semua karena adopsi dan ini masuknya ke game. Jadi lagi-lagi apabila adopsinya banyak yang main, banyak yang tertarik dengan game ini, maka menurut gue ini bisa luar biasa besar ya. Tapi sekali lagi untuk adopsi kita nggak bisa tahu spesifiknya seperti apa, trennya kita nggak ada moving average dan lain-lain. Maka dari itu ya kita harus lihat nanti saat sudah banyak yang main atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cyberpop. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT bisa cek di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles dan hal-hal mendasar lain bisa juga klik di sini di mana di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo mungkin yang belum melihat link referral kita bisa cek di bawah di mana ada banyak sekali exchanger yang bisa kalian pakai di situ ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.